Akhir-akhir ini nama Tashi Atassia jadi trending topik Twitter. Well, drama ini muncul gara-gara Tashi disebut tidak bayar karyawan. Dari sini kasusnya makin melebar hingga sangat-sangat memojokkan Tashi. Karena hal ini pula banyak netizen yang membahas kembali masalah-masalah yang menyangkut Tashi. Apa aja sih? Buat yang belum tahu, Tashi Atassia merupakan seorang content creator dan influencer yang cukup dikenal oleh banyak orang. Sebelum aktif menjadi YouTuber, Tashi juga sempat terjun ke dunia tarik suara dan merilis album musik berjudul My First Mission di tahun 2011. Namun karirnya sebagai penyanyi tidak begitu cemerlang. Namanya justru dikenal luas masyarakat sebagai YouTuber di dunia kuliner. Menurut Tasya Farasya di channel YouTube Pria Ricis, sebenarnya nama lengkap Tashi adalah Luli Atassia dan dipanggil Tesi. Nah, kembaran aku namanya Luli Atassia, dalam kurung Tesi. Dia kagak mau dipanggil Tesi. Terlahir di keluarga tajir melintir, si kembar Tashi Tasya dan kakaknya Sylvia dibesarkan oleh sang ibu Ala Tas yang merupakan pengusaha sukses dan sosialita hits di Indonesia. Dirinya dikenal sebagai pemilik PT Tiver Admenco, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja profesional ke negara-negara Timur Tengah. Salah satu kontroversi yang belakangan kembali ramai dibahas adalah tentang permasalahan uang 1 miliar. Sebenarnya ini hal kecil, namun dibahas karena netizen terus mencari celah untuk menghujat Tashi. Kala itu hubungan Tasya dan Tashi masih begitu akrab dan sering bikin konten bareng. Suatu ketika mereka ditanya apa yang akan mereka beli ketika dapat uang 1 miliar. Oh, dikasih uang 1M buat apa? 1M buat belanja cotton bud buat anak gue doang. Astagfirullah. Statement Tashi pun menuai perhatian netizen karena menjadi viral dan ramai diperbincangkan. Karena menjadi viral dan ramai diperbincangkan, Tashi pun klarifikasi terkait hal ini. Ia mengatakan kalau candaan yang dirinya lontarkan terkait uang 1 miliar hanya buat belanja cotton bud merupakan statement sarkasm yang ditujukan untuk Tasya. Menurutnya, pengeluaran Tasya sangat besar sehingga 1 miliar seakan-akan menjadi nilai yang sedikit. Tashi juga mengaku kalau dirinya tidak mengerti soal harga tanah dan rumah karena saat itu ia pun belum memiliki rumah dan masih berjuang pula untuk membeli rumah. Ia menegaskan bahwa dirinya bermaksud untuk menanyakan apakah anggaran 1 miliar cukup untuk beli rumah yang bisa menampung keluarga beserta dengan tim. Permasalahan yang kedua adalah soal Tashi dan keluarga. Juli 2022 lalu ramai jadi perbincangan publik atas ketidakhadiran Tashi di acara ulang tahun anak Tasya. Sebenarnya ini hal yang simpel, namun permasalahan menjadi besar saat publik mulai tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tashi adalah pihak yang cukup disudutkan dalam permasalahan ini. Ia ramai dihujat, mulai dianggap sombong, tidak menghargai kembarannya, dan lain sebagainya. Suami Tashi, Sheikh Zaki pun sampai harus membuat klarifikasi bahwa dialah yang melarang Tashi untuk hadir di acara tersebut karena menghindari seseorang yang mencoba merusak rumah tangga mereka. Permasalahan yang seharusnya bersifat internal ini makin jadi konsumsi publik. Tashi berulang kali mengunggah bukti termasuk screenshot chat untuk melindungi dirinya sendiri. Netizen pun seakan terbelah menjadi dua kubu, yang membela Tasya dan membela Tashi. Tidak berhenti sampai di situ, Tashi yang merasa terus terzolimi itu pun kembali membuat video klarifikasi bersama suaminya. Yang sayangnya bikin masalah makin panjang. Sampai sekarang netizen pun masih melihat adanya gap antara Tashi dan Tasya dan keluarganya. Tashi juga sempat menjadi sorotan karena masalah endorsement. Bulan Februari lalu terdapat salah satu lokal brand skincare yang speak up terkait permasalahan endorsementnya dengan Tashi. Usutnya usut, pada 26 Oktober 2022 brand tersebut telah membayar 7 juta rupiah untuk diposting di story Instagram Tashi. Berhubung Tashi berencana pergi ke Dubai, maka pihak Tashi menawarkan apabila ingin diposting ketika Tashi di Dubai akan dikenai biaya tambahan sebesar 3 juta rupiah. Namun setelah membayar biaya tambahan itu, barang endorse justru tidak dibawa ke Dubai oleh Tashi. Pihak brand mengeluhkan untuk apa membayar biaya tambahan jika tetap diposting di Indonesia. Bahkan brand tersebut mengklaim bahwa pihak Tashi sangat slow respon menanggapi hal ini. Padahal Tashi disebut menjanjikan akan memposting endorsement tersebut pada 31 Januari 2023. Padahal perjanjian mereka adalah diposting maksimal 3 bulan setelah biaya dibayarkan, yang artinya jatuh pada 26 Januari 2023. Tashi pun membuat klarifikasi di Instastory-nya.
Tak lama kemudian, pihak brand menyatakan bahwa masalahnya dengan Tashi telah usai dan biaya endorsement dikembalikan 100%. Teman di sini aku masih dikabarin kalau misalkan aku sama Kak Tasya alhamdulillah udah gak ada apa-apa. Kemarin Kak Tasya juga udah telepon aku dan Kak Tasya meminta maaf atas semua hal yang terjadi. Dia juga menawarkan untuk tetap mempost story-nya dengan kondisi uang 100% itu dikembalikan. Alhamdulillah, dan aku sama Kak Tasya alhamdulillah juga udah gak ada apa-apa, dan aku juga makasih banyak sama Kak Tasya. Kak Tasya kemarin juga udah membicarakan secara baik-baik, aku juga membicarakan secara baik, dan sekarang masalahnya alhamdulillah sudah clear semua. Demi mengembalikan nama baiknya, Tashi pun kembali menjelaskan bahwa dirinya tidak seperti yang dituduhkan orang-orang. Dan yang terakhir adalah permasalahan dengan mantan karyawan yang membuatnya trending lagi. Berawal dari mantan karyawan yang speak up di media sosial mengenai haknya sebagai pegawai yang tidak dipenuhi. Ia mengaku kalau gajinya selama 2 bulan bekerja belum dibayar oleh Tashi. Tak berhenti sampai di situ, banyak informasi baru yang dibahas oleh netizen terkait kondisi tim Tashi yang diduga dieksploitasi. Salah satunya adalah ketika berlibur di Dubai, tim yang ikut hanya mendapatkan minuman dan makanan sisa. Mantan karyawan Tashi tersebut pun minta maaf. Aku jujur benar-benar minta maaf banget atas kehilapan aku karena aku nggak cerita secara transparan di media sosial penyebab dari masalah yang sebenarnya. Untuk Kak Tasya dan keluarga atas perbuatan aku yang jadi merugikan dan membuat stigma negatif. Maaf juga ke netizen yang udah jadi membuat kegaduhan ini. Tashi pun juga mengunggah story Instagram yang menjelaskan kalau dirinya sudah memaafkan timnya. Ia berharap permasalahan ini tidak diperpanjang meskipun netizen masih ada yang mencari celah-celah yang bisa dihujat dari Tashi. Tashi pun akhirnya kembali membuat klarifikasi di akun Instagramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tashi dan suami. Alhamdulillah kita melewati beberapa hari ini dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan sebagai bahan agar kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Sebelumnya, aku sama suami mau benar-benar berterima kasih kepada semua pihak, baik orang dekat, ataupun netizen, ataupun kalian semua yang sudah antusias banget mengingatkan kami agar kami ke depannya bisa jadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih banget. Dan di kesempatan kali ini kami mau meminta maaf atas nama aku dan suami sebesar-besarnya, meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan kami yang mungkin selama ini ada pihak yang merasa dirugikan sama kami atau ada cara kami yang salah dalam menyelesaikan masalah. Kami benar-benar minta maaf, baik kesalahan yang kami tahu ataupun yang kami tidak ketahui. Well, nggak bisa dipungkiri kalau nama Tashi seakan benar-benar buruk di mata netizen saat ini. Tapi menurut Mimin, sangat-sangat gak bijak kalau menilai seseorang dari sebagian saja. Karena setiap manusia pasti punya kesalahan. Bener gak kayak lovers?